وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Biiznillah ta'ala di petang hari menuju malam ini kita akan membahas lanjutan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini pembahasannya masih terseputar akidah, qalbu, tazkiyatun nufus berdasarkan ayat ataupun hadis, terutama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang yang kita angkat adalah suatu hadis yang agung, hadis tentang ta'mul iman, merasakan nikmatnya iman dengan suatu perkataan dan perasaan yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis pamannya Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Zaqa ta'mul imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Telah mengecap rasanya iman orang yang memenuhi kriteria berikut. 3 kriteria. Man radiya billahi rabba, radiya bil islam dina, radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu orang yang ridha terhadap 3 hal ini. Ridha yang pertama, ridha terhadap bahwa Allah Ta'ala sebagai Rabb-Nya. Itu pertama. Kedua, ridha bahwa Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, ridha bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya atau rasulnya. Dan ini masuk dalam zikir pagi petang kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca 3 kali. Yang artinya saya ridha Allah sebagai Rabb saya, sebagai Rabb. Nah, lafalnya sini rinci, nanti akan kita rinci. Allah sebagai Rabb. Saya ridha Allah sebagai Rabb saya. Enggak disebutkan di sini saya ridha Allah sebagai ilah saya. Enggak, bukan itu, tapi sebagai Rabb saya. Ya, apa sir dan rahasia dari lafal ini nanti kita bahas. Yang kedua, ridha Islam sebagai din, sebagai agama saya, sebagai amaliyah saya itu Islam. Saya senang, saya ridha itu. Yang ketiga, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabi buat saya, nabi buat saya, sebagai contoh, tuntunan, junjungan, idola saya. Taib. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, "War-ridha bidzalika yaqtadi al-farahu bidzalika." Al-farah bidzalika. Ridha terhadap semua ini berkonsekuensi al-farah bidzalik. Al-farah itu as-surur, bangga, senang, bahagia dengan kenyataan ini gitu loh. Bahagia dengan kenyataan Allah itu Rabb kita. Bahagia dengan kenyataan Islam itu agama kita. Bahagia dengan kenyataan Muhammad Nabi kita. Dan kebahagiaan ini bukan kebahagiaan palsu hanya untuk dunia, bukan. Melainkan betul-betul bahagia. Yang mana kebahagiaan ini akan tampak dari dedikasi kita kepada Allah
dedikasi kita kepada Islam, pengikutan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu. Orang yang senang tuh orang yang bangga, orang yang bahagia dengan syariat ini, ya akan memfollow syariat ini, akan mempraktikkan syariat ini. Itu namanya ridho, yang dimaksud ridho itu. Karena kalau cuma klaim doang, saya bangga, saya bahagia, Allah sebagai Rabb saya bahagia, Islam sebagai agama saya, tapi dia nggak beramal, maka antum sebenarnya ngomong doang. Antum nggak ridho, karena ridho pada asalnya amalan hati. Seseorang bisa memalsukan kenyataan hatinya lewat lisan, ngomong saya begini padahal hatinya berkata lain. Ya, jadi ridho amalan hati, bukan sebatas di lidah doang. Ketika kita zikir pagi petang ini, raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammad SAW, Nabi ya hadirkan betul-betul pemaknaan lafal-lafal ini dan coba tanya diri kita, emang benar saya ridho? Ucapkan tapi benar enggak saya ridho? Ya. Oke, dikatakan di sini wasururu bi rububiyyatillahi lahu wa husni tadbirihi wa aqdiyatihi alaihi. Raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabb saya. Ini artinya as-surur bi rububiyyatillahi lahu. Senang, surur itu senang. Surur maknanya senang. Makanya ada orang kalau namanya sururi, saya punya teman namanya sururi. Jadi artinya apa? Kesenangan saya. Jadi orang tuanya namain anaknya. Namain anak sururi, ya. Atau masruri, ada nama anak masruri, gitu. Tapi kok masnya dipotong jadi ruri doang, nggak tahu artinya ruri itu artinya nggak tahu. Nggak tahu ruri artinya apa? Nggak tahu deh. Nggak dari bahasa Arab itu, bukan dari bahasa ruri. Tapi masruri, sururi, nah, itu artinya kesenangan saya, yang membuat saya itu bahagia. Gitu. Ada di sini yang namanya seperti itu, masruri. Hah? Masyhuri. Masih bagus, bukan masyhur es kan, tapi masyhuri kan, masih bagus. Masyhuri artinya yang dikenal olehku, yang masyhur. Kalau masykur itu yang disyukuri, masykur. Kalau masker yang dijual pas pandemi. Masyukuri. Jadi as-surur bi rububiyyatillahi lahu, yaitu senang Allah Ta'ala itu penciptanya, senang Allah Ta'ala itu pemilik dia itu, senang dia itu tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dia, senang bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini, senang itu bisa kelihatan tanda-tanda orang yang raditu billahi rabba itu kelihatan. Ya. Wa husni tadbirihi dan lahu atau alaihi, dan dia senang Allah Ta'ala lah yang mengatur hidupnya, dia senang gitu loh, Allah Ta'ala mengatur hidupnya. Walaupun dia punya masa lalu yang buruk, walaupun dia punya bad reputation pada masa lalu, dia punya reputasi yang buruk di masa lalu, tapi sekarang dia hijrah, kemudian dia bertaubat, dia senang dengan semua ini. Bukan senang dengan masa lalunya, bukan. Dia senang dengan Allah tuh atur sampai dia itu mendapatkan jalan yang baik gitu loh. Dia suka, dia bahagia dengan itu. Gitu loh. Ya, yang dulu Nasrani misalnya sekarang udah masuk Islam, jadi mu'allaf, atau sudah bertahun-tahun jadi muslim, kemudian menjadi muslim yang taat, dan dia senang, dia ridho, Allah Ta'ala mengatur itu ridho. Itu menunjukkan, dia tuh enggak, ya dia menyesali akan kekufuran masa lalunya betul, tetapi ridhonya dia dan senangnya dia telah diberikan jalan yang benar oleh Allah, itu telah menutupi penyesalan untuk masa lalu yang udah berlalu. Kelas menjadi pelajaran. Ya. Bahkan sampai seseorang nih, misalnya dia dalam kondisi terpuruk, ya, dalam kondisi kesulitan, banyak ujian, terus raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai kreator saya, yang mengkreasikan kehidupan saya, yang mengatur takdir buat saya, meskipun sekarang kayak gini, saya senang Allah Ta'ala memberikan ujian buat saya, itu saya senang gitu. Subhanallah. Ya.
Maka kalimat raditu billahi robba itu bukan sebatas di lisan, tapi betul-betul coba kita perhatikan bagaimana kondisi kita sekarang, kehidupan kita ini. Dari semua lini, dari semua space, dari semua sisi, dari semua tinjauan. Yang sejahtera dalam ekonominya, katakan raditu billahi robba. Anda sudah diberikan yang lebih dari cukup. Yang lengkap keluarganya, katakan raditu billahi robba. Karena Allah men-setting keluarga Anda sempurna gitu, dengan eksistensi anak, istri semua. Bahkan ketika dilanda ujian ekonomi, bahkan mungkin keluarga yang meninggal, atau mungkin perceraian, atau mungkin hal lain, tetap raditu billahi robba gitu. Raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai penulis takdir ini gitu loh. Saya ridho. Karena nggak ada yang kurang dari Allah, yang kurang dari kita. Kalau misalnya takdir ini buruk mungkin, itu bukan kurang dari Allah. Tapi ada sebab yang mungkin kita pernah salah sama Allah, pernah salah sama orang, akhirnya dibalas, dan hal-hal lain. Tapi tetap kepada Allahnya wajib ridho, karena ada banyak hikmah pelajaran di balik semua ini. Maka husnul tadbirillahi alaina, baiknya setting, tadbir itu setting, pengaturan Allah untuk kehidupan kita semua, itu selalu husn, selalu baik. Buruk hanya di zahir saja, dan itu pun dinisbatkan pada makhluk buruk itu, bukan pada Allah. Dan pasti ada hikmah di balik itu yang tetap husn, tetap baik, tetap ada hikmahnya, tetap ada kebaikannya. Maka ridhoilah semua ini. Atau kata sebagian orang Barat, kalau misal kita dalam keadaan susah, sedih, just forgive yourself, katanya. Kata mereka begitu, forgive yourself, yaitu maafkanlah dirimu. Kalau bagi banyak para psikolog orang Barat ya, atau ya mungkin enggak ke Islam, mereka mengistilahkan di antara bentuk healing, di antara bentuk penyembuhan hati kita terhadap misery atau kesengsaraan diri hidup kita ini adalah just forgive yourself. Jangan berlarut sedih, tapi maafkan dirimu. Tapi maafkan dirimu maksudnya apa? Mungkin masuk mereka adalah lupakan saja apa yang telah berlalu dari kesalahan. Gitu maksudnya. Jangan terlalu menyalahkan dirimu atas keburukan ini. Sebentar ya. Oke, mungkin itu bagi orang Barat atau orang yang belum ke Islam. Tapi kalau kita lihat healing yang sejatinya dalam masalah musibah dan seterusnya adalah kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. This is the best healing. Ini adalah healing yang terbaik sebenarnya. Langsung kita kiblatkan ke Allah Azza wa Jalla, karena toh yang ngatur segala ini adalah Allah, bukan kita. Ya. Jadi orang-orang non-muslim, Pak, kalau saya komparasikan dengan membaca beberapa dari buku-buku mereka tentang ketenangan hidup, ya, dan juga tentang dan podcast tentang masalah psikologi dan juga ketenangan hidup lah pokoknya. Itu hampir atau bahkan kita katakan nggak ada yang langsung ke Tuhan, nggak ada yang ke Allah gitu, nggak ada. Itu di buku-buku mereka begitu, baik yang Nasrani atau yang agama lain, Buddha dan sebagainya. Itu enggak ke Allah, enggak ke Tuhan. Enggak. Tapi tetap andelin diri sendiri. Forgive yourself. Maafkan dirimu, lupakan kesalahan-kesalahanmu. Kemudian berdekatanlah sama orang ini, sama orang itu. Enggak ada kemudian ke Allah Azza wa Jalla berdoa. Itu enggak ada. Antum cari aja, Pak. Mungkin di buku-buku religius mungkin ada, tetapi betapa banyak orang Nasrani atau orang-orang non-Muslim itu lebih banyak di dunia ini daripada orang Muslim. Tapi memang itulah orang non-Muslim dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin juga sebagian dari mereka kalau ada apa-apa langsung ke Tuhan, Tuhannya pun Jesus, dan itu
terputus, nggak connected. Palsu perasaan mereka, salah, false, nggak benar. Ada sebuah buku yang dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu berapa pekan, enggak 3 bulan, itu sudah tercetak sekitar 3 juta eksemplar, Pak. Ini buku karya seorang biksu. Biksu berarti agamanya Buddha ya. Ya, biksu itu yang pakai orange itu ya. Iya. Nah, kan mereka itu berusaha untuk jadi orang yang bijaksana, tenang, nggak mudah emosian dan seterusnya gitu. Ada buku namanya The Thing That You Understand When The Things Slow Down, When You Slow Down gitu. Hal-hal yang kamu akan bisa paham ketika kamu slow down, tenang gitu. Ada buku judulnya seperti itu. Itu diterjemahkan ke bahasa banyak tuh. Di Korea itu langsung tercetak sekian juta eksemplar. Kemudian di tanah Eropa Barat, USA dan juga di Eropa itu di beberapa negara diterjemahkan buku itu. Ya. Nah, dari ratusan page atau ratusan halaman buku itu. Di Indonesia juga ada terjemahannya, belum belakangan ini. Dari ratusan halaman itu bisa dibilang hanya dari 100%, hanya 2% mungkin atau 3%. Pengajakan untuk kembali ke Tuhan. Dari 100% solusi, hanya 3% atau 2%, bahkan 3 atau 2% itu pun ya sesuai dengan ajaran Buddha itu. Artinya nggak ada solusi religius benar-benar gitu. Ada perkataan sebagian dari biksu dan seterusnya ya. Tapi benar di situ kalau kita lihat ajaib ya. Orang yang berusaha untuk dewasa, berusaha untuk bijak, berusaha untuk bersikap adil terhadap dirinya di saat sulit, di saat bingung, di pergerakan zaman yang begitu betul-betul confusing dan membingungkan, itu manusia itu disuruh apa? Disuruh tenang, oke, tenang. Jadi itu buku tuh intinya kita disuruh tenang dan melupakan dan membiarkan waktu yang akan menyembuhkan semua ini. Intinya itu begitu. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd. Orang-orang beriman yang kalbunya tenang dengan zikir pada Allah. Sungguh berzikir pada Allah menenangkan kalbu. Jadi dalam ayat Ar-Ra'd itu, satu ayat, dua ayat itu tentu nggak ada di kitab-kitab orang-orang Hindu atau Buddha atau Nasrani seperti ini. Ingat Tuhan. Dan yang diingat itu Allah, bidzikrillah. Ingatnya Allah, bukan bidzikri Jesus, bukan bidzikri Dewa Wisnu. Ini itu enggak. Allah Azza wa Jalla. Hanya Islam yang seperti itu. Dan ajaibnya di Korea buku ini sekian juta. Kemudian mungkin di Jepang, kemudian di Barat, ya, di Eropa, di Prancis, di Inggris, di USA, di Spanyol dan seterusnya itu sekian, udah berapa banyak. Dan dia bahagia ketika buku pertamanya ini betul-betul ini. Karena apa? Karena banyak orang itu sekarang sedang kebingungan dengan perputaran dunia ini yang begitu cepat. Makanya menarik banget ini judul bukunya, The Thing That You Understand When You Slow Down. Kalau nggak salah judulnya itu, bisa cek. Sesuatu, hal-hal yang bisa kamu pahami kalau kamu sudah slow. Karena dunia ini sekarang begitu cepatnya berputar, begitu cepatnya bergerak, begitu cepatnya berubah. Sehingga banyak orang-orang yang bingung, termasuk orang Barat. Pada banyak yang bingung. Konflik di mana-mana. Masalah ekonomi di mana-mana. Perubahan tiba-tiba drastis, dramatis. Orang pada bingung. Maka terbitlah buku seperti ini yang kemudian orang Barat pun yang katanya betul-betul logis, rasionalis, ya, mereka berusaha untuk membaca buku ini dan mereka menemukan hal yang
menyentuh di buku ini yang sejujurnya ketika Anda memeriksa buku ini, jemaah, subhanallah. Kalau dalam Islam ini kayak receh sebenarnya, receh. Hanya suatu retorika dan kumpulan kalimat-kalimat yang diperbagus yang seolah menyentuh hati. Tapi bagi orang yang udah biasa dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, berkatan para ulama, apalagi kalau misalnya kita udah biasa baca Ibnu Qayyim, ini masuk tong sampah sebenarnya. Beneran. Hanya ada serpihan-serpihan remah-remah faedah kecil yang sebenarnya di agama kita udah ada. Cuman pembahasannya mungkin bisa diperbagus di situ pembahasannya. Dan ada pikir nggak ada kembali ke Tuhan disuruh, nggak ada mengingat Allah Taala yang mentadbir dan mengurus kita semua, nggak ada di situ. Yang ada adalah do it by yourself, lakukan sesuai bagaimana dirimu. Jadi mengandalkan diri sendiri, intinya gitu. Intinya tenanglah, andalkan dirimu, tenanglah, intinya itu. Sementara Muslim ini diajarin untuk apa? Tawakal sama Allah. Ya. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, dengan rahmatmu saya beristighatsah, minta tolong perbaiki urusan-urusan saya. Bukan saya memperbaiki, Engkau yang bisa memperbaiki urusan-urusan saya. Dan janganlah Engkau menyandarkan perkara ini kepada saya walaupun sekejap mata. Artinya kita nggak bisa secara independen tanpa bantuan Allah untuk mensolving apapun problem setiap detik apapun. Cuman Allah Ta'ala yang membantu kita gitu loh. Dan ajaibnya inilah pengajaran kesyirikan tanpa sadar. Bahwasanya kita harus apa? Depending on ourselves gitu. Kita harus bergantung pada diri kita. Inilah kesyirikan sebenarnya. Yang ada kan kita harusnya apa? Bergantung pada Allah. Maka orang bergantung pada egonya, sebenarnya ada syirik kecil di situ. Dan rasionalnya orang barat lebih berkiblat pada buku-buku seperti ini sampai laris besar, betul-betul laris. Ini menunjukkan mereka tuh kering guidance, kering akan petunjuk, kering akan siratal mustaqim. Dan orang-orang Muslim, mereka punya Al-Quran yang sudah cukup berdebu di pojok sana. Nggak dibaca Qurannya, nggak ditadaburi isinya. Padahal guidance, the true guidance itu, petunjuk yang jelas-jelas itu sebenarnya ada di agama kita, jemaah. Maka kalau misalnya kita mengatakan raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Rabb saya, sebagai pengatur takdir saya, terus kita malah justru berkiblat pada ajaran barat dalam masalah penyembuhan penyakit hati, atau ajaran Buddha mungkin dalam masalah ini, berarti Anda belum pede bahwasanya Allah Ta'ala sebagai pengatur hidup Anda. Begitu ya. Sebagian dari orang Muslim seperti itu, jemaah. Ya, terutama yang hidup parlente, yang dekat dengan orang-orang yang ke barat-baratan. Kalau misalnya ngeliat buku-buku, walaupun terjemahan, ngeliat buku-buku di standing misalnya di Islamic Book Fair atau di book fair pada umumnya lah, ada standing Islami misalnya, atau ada toko atau apa namanya, kalau itu stand ya, ada stand Islami gitu, isinya buku-buku Islami, motivasi Islam gitu, karya ulama klasik, ulama zaman dulu, Ibnu Qayyim misalnya, Ibnu Rajab, Ghazali misalnya. Mau ngapain? Tapi kalau misalnya karya Shakespeare, karya siapa lagi namanya? Ya pokoknya orang-orang yang nama-nama barat lah misalnya. Anto Lubang Buaya misalnya. Apa ini pantun? Maaf ya. Misalnya namanya siapalah, Michael atau Stephen atau apa ya. Ini baru. Buku impor terjemahan. Telah tercetak 3 juta eksemplar misalnya. Emang dikira Ibnu Qayyim berapa juta itu dari zaman banyak. Tapi kenapa begitu? Karena enggak pede dengan ayat Al-Quran, hadis, enggak pede. Belum raditu billahi robba. Belum. Kemudian sebagian orang ketika lagi bingung, lagi apa, rekreasi, traveling, healing dengan cara yang asli boleh, mubah. Tetapi cara yang dianjurkan bahkan diwajibkan ditinggalkan, seperti tawakal sama Allah, mentadabburi ayat Allah,
kembali ke Allah, salat, itu ditinggalkan. Berarti ini orang nggak pede dengan syariat Allah, nggak pede dengan raditu billahi rabbanya, nggak ada. Begitu jemaah. Ini mencakup banyak hal. Husna tadbiri wa aqdiyatihi alaih. Dan termasuk raditu billahi rabba, yaitu senang dan bahagia dengan ketetapan-ketetapan Allah atas dia. Meskipun ketetapan itu awalnya pahit, tapi dia senang. Senang di sini merasa Allah tuh sayang sama dia, merasa ini kebaikan dari Allah. Adapun ada keselnya dengan makhluk yang telah menzaliminya, maka itu maklum. Itu diwajari. Ya, walaupun sebaiknya lama-lama dihapuslah, jangan terus begitu, capek soalnya. Karena orang yang menyimpan dendam itu sebenarnya menyimpan kesengsaraannya sendiri, gitu loh. Seandainya dia serahkan ke Allah, biar Allah Ta'ala yang mengatur, sebenarnya itulah healing yang sebenarnya, gitu. Jadi aqdiyah itu ketetapan-ketetapan. Jamaah dari qadiyah atau qada, jamaah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla atas dirinya, dia bahagia dengan itu. Maka ini mencakup semua ketetapan detail yang terjadi pada hidup kita. Baik law atau baik ketetapan itu seolah menurunkan kita atau meninggikan kita. Ridho di sini langsung dikaitkan kepada Allah Ta'ala, ketetapan-ketetapan ini, dan kita merasa bahwasanya ada kebaikan semua di balik ini. Jadi jika ketetapan Allah tersebut, ya, yang membuat kita ridho, ketetapan Allah tersebut itu ternyata ada sisi menurunkan kita, entah ekonomi kita rugi, entah kehilangan sesuatu hal, kehilangan keluarga, kehilangan ada orang meninggal dan seluruh ketetapan yang mungkin membuat kita low, membuat kita turun. Ketahuilah bahwa ada hikmahnya dan semoga ada peningkatan derajat di balik itu. Tapi ketika ketetapan itu tinggi, kita beruntung, kita dapat benefit, kita menikah, kita dapat istri, kita dapat punya anak, lahiran anak, kita lahiran cucu. Ini kan ada kenikmatan yang meninggi ini. Maka agar kita tetap bahagia namun tidak melampaui batas, maka ingatlah bahwasanya ada ujian di balik nikmat ini. Selalu begitu jemaah, selalu begitu. Selalu begitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya nikmat yang sifatnya penambahan keduniaan itu ya udah dapat gitu aja dan tidak ada tantangan setelah itu, tidak ada ujian lah. Enggak. Nikmat duniawi ini setelahnya itu ada ujian dan kita harus bersiap untuk ujian itu. Jadi jangan cuman kita menerima nikmatnya doang, kemudian kita nggak mau bersiap untuk apa di balik nikmat ini. Selalu begitu. Tidak ada orang yang lahiran terus punya anak terus bahagia 100% tanpa ada ujian. Tidak ada. Coba, selama kita punya anak dan cucu, untuk sebagian jemaah yang punya cucu atau punya anak kita dulu, ada nggak setelah punya anak terus kita melihat anak ini nggak pernah nangis habis itu, nggak pernah bikin orang tuanya begadang? Harus nggak nangis. Pokoknya kalau misalnya kita pengen dia nggak nangis, langsung dia nurut nggak nangis. Tuh bayi, nggak ada. Itu mati tuh bayi kalau nggak nangis, ya kan? Nangis terus malam-malam dia begadang. Kesel gitu, bos mau kerja mau apa, kesel. Iya. Kita mau ibadah sholat diganggu sama anak. Ya diganggu, gemblok lah. Terus habis itu atau diacak-acak lah sejadah kita dan seterusnya. Itu nanti sakit dan pokoknya ada nikmat baru yang Allah kasih, ada tantangan berikutnya, ujian. Selalu begitu. Itu bukan hanya soal anak, lainnya juga punya ilmu. Emang dikira kalau kita punya ilmu syar'i kemudian nggak ada tantangan untuk bermaksiat? Ada tantangan buat melanggar ilmu kita, selalu ada seperti itu. Jadi apa yang kita miliki secara maknawi atau materi, agar kita tidak terlalu berbangga ketika awal memilikinya adalah fikirkan bahwa setelah ini Anda akan diuji. Anda akan diuji. Jadi nggak perlu keluar-keluar di media sosial harus begini harus begitu.
Enggak perlu keluar di media sosial saya begini, saya begitu. Karena awal-awal boleh jadi Anda berbangga di depan makhluk, tapi kemudian Allah rendahkan Anda dengan gagal ujian terhadap nikmat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan terlalu tendensius dan terlalu berbangga ketika awal mendapatkan nikmat itu. Bangga, senang silakan, karena ini kita dianjurkan untuk senang dengan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan keterlaluan. Ya, karena ujian setelahnya itu kadang-kadang lebih pahit. Begitu, dan harus siap. Nah, ketika kita ridho pada Allah, itu harus ridho ketika up and down gitu. Ketika lagi dapat nikmat, kita ridho. Ya, namanya orang dapat nikmat senang, ridho. Orang dapat gajian juga senang. Tapi ketika dapat ujian setelah nikmat tersebut, atau ujian dalam rangka nikmat tersebut, kita masih ridho nggak? Disitulah ujiannya, jemaah. Disitulah ujiannya. Ujian yang betul-betul susah di situ tuh. Orang ujian di nikmat, dia senang sama Allah, ya wajar. Karena semua orang itu akan mencintai pemberi. Tapi ketika diuji dengan kesusahan atau apa ujian setelah nikmat tersebut, atau ujian dalam menikmati nikmat tersebut ada ujiannya, apakah dia masih memuji Allah? Apakah dia masih menyatakan ridho, raditu billahi rabbah? Disitulah orang akan dilihat. Ya, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dulu cuman pas lagi senang doang dia ridho, pas lagi susah dia mencak-mencak dan tidak ridho pada Allah Azza wa Jalla. Maka raditu billahi rabba ini di semua kondisi, di semua keadaan, di setiap detik kita, baik atau buruk keadaan, tetap ridho pada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus sering dipikirkan, apalagi jemaah kita ini udah menjadi orang-orang dewasa, punya tanggung jawab, ya, punya masa-masanya kita susah. Sekarang kalau masa-masa usia tua, Pak, di atas 40, di atas 50 bahkan, di atas 60 bahkan, pasti ada kekurangan. Kadang kekurangan akal, ya, mulai kekurangan akal, dan itu sebagian dari orang tua seperti itu, mulai kayak anak kecil misalnya. Atau kekurangan harta karena udah nggak kerja lagi atau pensiun, atau misalnya itu nggak cukup buat nafkahin beberapa anak yang masih sekolah misalnya. Atau kekurangan kepercayaan orang karena udah tua, orang nggak percaya lagi. Sekarang kalau mau kerja di usia 60 udah nggak kerja apa, Pak? Ya, orang udah usia 40 aja udah dipertimbangkan, kayaknya nggak usah kerja deh, Pak. Udah, iya. Ada para pekerja di usia 40 resign atau di PHK dari tempat ini terus nyari kerja lagi, susah lagi itu. Karena sekarang mendingan cari yang muda. Yang muda kayak gitu, ya. Makanya usia-usia bagus buat kerja sekarang yang usia antara 28 sampai usia 40 itu masih bagus kerja tuh. Masih banyak perusahaan yang mau. Ya, ada sebagian perusahaan tuh nggak mau lagi ngambil Gen Z, nggak mau. Ya, karena digencet sama Gen Z mereka kalau misalnya. Ya, karena karakternya beda, ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan teknologi sekarang itu Gen Z itu sangat bagus. Nah, usia-usia tua itu ada aja kekurangannya Allah kasih. Kesehatan terutama. Sebagai peringatan. Nah, di masa-masa ini kan ujiannya, itu ujian kekurangan itu. Anda masih ridho nggak sama Allah dengan kondisi seperti ini? Masih ridho nggak? Ya. Kalau kata orang barat, just forgive yourself. Maafkan dirimu, maafkan kekuranganmu, karena nggak bisa seperti dulu lagi. Ada sebagian dari orang tua yang baru pensiun, itu stres, depresi dia karena apa? Dulu dia bolak-balik ke luar negeri, sekarang dia bolak-balik ke rumah sakit. Ya, stres, Pak. Wah, bingung, ya. Bahkan yang nggak bolak-balik rumah sakit ya, nggak bolak-balik rumah sakit ya. Tapi dia hanya bisa di rumah karena udah nggak ada kerjaan lagi, udah pensiun. Tapi karena dulu sering traveling kemana-mana, keluar negeri, keluar kota, dinas sana sini, dapat benefit keuntungan, uang bonus sana sini dan seterusnya. Pas udah pensiun usia berapa? 62 ya? Pensiun berapa, Pak? 58 ya? Ya kurang 2 berarti, bukan tambah 2. 58 kalau PNS. Ya udah dia diem, hanya depan laptop, di layar nonton National Geographic, nonton binatang-binatang gitu dan seterusnya. Bingung, kesel,
Paling bolak-balik ke masjid ya, tapi dia biasa bolak-balik bukan ke masjid, biasanya bolak-balik ke luar negeri, ke bandara, biasa dorong barang gitu. Ya. Tapi sekarang stresnya. Itu diuji. Maka kalimat raditu billahi robba. Ridho enggak dengan keadaan sekarang? Ridho enggak dengan perubahan yang sebenarnya drastis banget? Ya sebagian dari orang tua stres, Pak. Alhamdulillah sebagian dari mereka ketika pensiun ada yang melampiaskannya, saya ke masjid deh. Iya, ke masjid 5 waktu. Nah, jangan-jangan sebagian dari antum kayak gitu. Tapi baguslah. Iya, asal jangan ngacoin masjid. Ya kadang-kadang ngacoin karena udah biasa ngatur-ngatur di pemerintahan, sekarang pengen masjid, pengen ngatur-ngatur masjid sekarang. Padahal bukan bagian dari DKM misalnya. Jadi musuhnya ada lagi gitu kan. Stres lagi gitu kan. Nah, ala kulli hal. Jadi orang-orang ini apakah dia dilampiaskan ke ibadah? Kalau itu berarti pengarahan yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Cuman kan nggak semuanya kayak gitu, Pak ya. Ada nggak pernah ada kenal nggak, Pak, dengan beberapa dari pensiunan yang nggak ke ibadah? Banyak. Ada yang kemancing. Gitu, ada. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita ke pemancingan, kita lihat pensiunan gitu. Iya yang tua-tua deh. Pak, di usia segini Bapak masih mancing aja, Pak. Pelampiasan ya, Pak, karena habis pensiun gitu jadi gak ada kerjaan. Kata Bapak itu, bukan Pak, emang dari dulu saya emang suka mancing gitu. Emang gak ada kerjaan gitu. Ini kerjaan saya gitu. Iya. Kerjanya apa, Pak? Bersabar. Ya, karena tukang pancing itu orang yang paling bersabar. Yang paling lebih bersabar adalah yang nonton pemancing. Iya, iya. Taib. Coba di situ, ridho nggak, jemaah sekalian? Ridho nggak dengan keadaan kita sekarang ini? Apapun itu, bawah atau atas. Yang sebenarnya keadaan kalau kita bawah pun, kekurangan dunia pun, sebenarnya kalau kita ridho, kita kaya dengan perasaan. Karena bagaimana kita nggak merasa kaya sementara Allah Rabbul Alamin kita dekat padanya, mendekat padanya, dan Dia pemilik semesta alam, jemaah. Kalau kita travel kemana-mana pun, mau ke Kalimantan kah, ke Sumatera kah, bahkan ke luar negeri, Malaysia kah, atau ke Rusia kah, atau ke Eropa kah, ke Amerika, Afrika, dimanapun Anda berada, Anda melihat makhluk Allah dan Anda teringat kepada penciptanya. Disitulah kekayaannya orang beriman. Dimanapun dia berada, dia bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak loh kayak gitu, Pak. Pernah nggak kita, mungkin selalu bahkan, kita merasa asing di negeri asing atau di tanah yang asing. Anda ke tempat manapun, ke kota manapun, ke desa manapun yang bukan originnya kita, misalnya, asing bagi kita, kita merasa asing. Namanya asing kan berarti merasa liar di sini. Siapa yang bisa kita jadikan pegangan? Coba pikirkan bahwasanya kita milik Allah dan Allah memiliki kita. Dimanapun kita bisa bertawakal pada Allah, maka disitulah kita tuh merasa kaya. Ternyata saya nggak kesepian sebenarnya. Saya ramai dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Saya ramai dengan perhatian Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, nikmat. Dimanapun kita pergi kemanapun, tawakal sama Allah. Makhluk manapun, mereka semua milik Allah. Mereka punya equality dan persamaan dengan saya, sama-sama milik Allah. Sehingga tidak takut kepada siapapun secara kemanusiaan, tidak takut. Namun ada sisi misalnya takut dengan binatang buas, takut dengan orang jahat, itu wajar. Wah, itu mah. Itu wajar, tapi tetap bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Ada di zaman salaf, ikhwan. Di zaman salaf, di zaman sahabat bahkan. Anda membaca di kitab Jami' Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, Syarah Terhadap Arba'in Nawawi. Ada hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu ada suatu athar di zaman sahabat. Ada seorang salaf, seorang sahabat itu. Gimana? Simple ceritanya itu adalah dia itu seperti kesasar jalan, ya, di satu tempat gitu, ya. Kemudian tiba-tiba ada singa, asad. Kalau maung beda lagi. Asad itu singa gitu loh. Ada asad, ada singa. Kan singa kan di savana ya, Pak, apa namanya? Ini daerahnya bukan daerah hutan belantara gitu. Karena singa enggak hidup di situ. Singa hidupnya di savana gitu, ya namanya savana. Padang
padang rumput ilalang gitu ya, kayak gitu-gitulah ya, kayak di Afrika atau di beberapa daerah ya di bagian Asia. Nah, ini sahabat jalan ngeliat singa. Ya kan normalnya kalau ngeliat singa ya udahlah. Lihat singa orang nyolek dikit aja dengan kukunya kita bisa apa coba? Bisa bolong, Pak. Ada di video kayak gitu tuh. Dicolek sedikit sama singa sek gitu. Bolong langsung itu. Segitu luar biasa itu makhluk besar, kucing besar gitu kata mereka. Nah, itu kemudian salaf ini kemudian bilang sesuatu ke singa ini. Tapi ini orang soleh. Singa ini enggak nyerang enggak apa. Malah justru singa ini apa? Di depan dia menjadi guide. Jadi mungkin singa ini lagi magang jadi tour guide gitu. Di depannya. Dan dianterin jalannya sampai ke tempat yang dituju. Kemudian setelah sampai di gerbang, kan dulu kan kalau daerah itu ada gerbangnya Pak gitu. Ada gerbangnya ya. Maka sampai situ terus singa itu kemudian enggak masuk, melainkan minggir dan seperti apa menoleh singa itu terus menyapa sahabat tadi seperti apa ya, kayak kalau bahasa Prancis au revoir gitu. Au revoir itu artinya goodbye ya. Spanyol adios ya. Tapi nggak ngomong gitu, adios, singa ngomong adios ya, berarti singa Spanyol kayak. Ya boy, wow gitu kayak goodbye gitu. Maka itu dimasukkan Ibnu Rajab dalam penjelasan salah satu asar yang membuktikan hadis jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Nah, ini sahabat pernah nggak berpikir singa itu akan menjadi guide dia untuk sampai tempat tujuan? Enggak. Dan apakah sahabat ini punya bahasa singa? Enggak juga. Tapi kesimpulannya adalah Allah Ta'ala akan memberikan jawaban dan memberikan arahan jika engkau menjaga agama Allah. Makanya hadis berikutnya, kalimat berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan membimbingmu. Dan membimbing itu Allah membimbing kadang-kadang melalui wasilah tertentu. Melalui binatang lah, melalui buku lah, melalui ini, melalui kejadian tiba-tiba dan seterusnya. Begitu jemaah sekalian. Maka ridholah terhadap Allah Azza wa Jalla sebagai pengatur kita. Allah akan ngatur dan men-setting yang terbaik buat kita. Biiznillah ta'ala, walaupun awalnya pahit, tapi ada Allah yang akan men-solving semua problem. Baik, kita lanjut insyaallah sejenak ba'da azan insyaallah ta'ala. Oke, masih di raditu bil rabbi. Tapi ada pertanyaan enggak jemaah sini? Ada yang mau nanya mungkin? Iya, Pak. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah. Tadi berkaitan dengan healing, Ustaz. Dengan apa? Healing. Healing. Jadi qadarullah, beberapa teman itu saat ini sedang punya hobi touring, Ustaz. Pakai motor. Nah, Moge atau mocil? Independent, Ustaz. Oh ya, apa aja, apapun. Nah, dan biasalah kawan-kawan gitu kan. Cuman kalau anak sudah berpikir, kenapa mesti katanya tafakur ya alam gitu saatnya. Nah, padahal di satu sisi kalau misalkan kita mau berpikir itu di depan kita, di tubuh kita aja kita kan bisa dizikri lah gitu. Artinya kita berpikir tentang itu gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ustaz juga pernah cerita tentang di sebuah sungai, lihat di situ ada ikan-ikan yang kayak gitu. Oh ya. Pernah cerita kan. Yang mengkilap. Iya, betul. Nah, artinya ya nggak perlu jauh-jauh gitu untuk memikirkan, merenungi ciptaan Allah gitu, Ustaz. Nah, tetapi di satu sisi apabila menyatakan seperti itu tuh kayak yang gimana gitu. Nah, pertanyaannya adalah di saat melihat gap yang seperti itu, kan itu gap ya, Ustaz ya? Gap apa maksudnya? Gapnya tuh maksudnya gini, dia punya standarnya tuh kalau misalkan terlalu jauh gitu. Ya. Nah, maksudnya kalau misalkan punya berpikiran seperti itu tuh standarnya apa istilahnya? Itu yang pertama. Terus kedua yang tadi alhamdulillah agak kesentuh juga, sering keluar kota, sering keluar negeri. Tapi alhamdulillah, bismillah
udah nggak pernah keluar daerah lagi. Anak saya Dulu seperti itu. ya dulu itu seperti Dalam itu. kerja atau Kerja, Ustaz. Oh. Kerja. Dan tapi Allah kasih kenikmatan yang baru gitu, Ustaz. Artinya Ya. malah bisa sarapan bubur ayam, lontong sayur dan seperti itu jadi nikmat, Ustaz. Masya Allah, ya, betul. Nah dibanding artinya yang mungkin kalau seperti itu kosnya kan mahal gitu, Ustaz. Ya. Gitu aja sih. Oke. Syukran jazakallah, Ustaz. Wah ya, jazakallah khair. Tentang touring dan semisal itu. Pertama yang harus, karena tadi nanya ke mereka terus mereka bilang healing. Pertama yang harus kita tekankan adalah ke mereka, ke teman-teman ini. Apakah betul Anda berkata jujur untuk tafakur dan tadabbur? Itu dulu. Jujur apa enggak? Kita enggak perlu jawaban iya jujur, iya enggak atau enggak. Jujur aja sama diri mereka sendiri, jujur sama Allah. Kalau emang betul memang tafakur maka silahkan. Karena nomor 2, hukum asal touring seperti itu mubah selama tidak ada pelanggaran syariat seperti perempuan tanpa mahram dibawa safar, kemudian ujub dengan skill naik motor atau ujub dengan memiliki motor yang menarik perhatian dan seterusnya. Kalau itu bukan di hukum awal touringnya, tetapi kalau itu di hal lain yang membuat itu menjadi haram gitu loh. Ujub, sombong, safar tanpa mahram bagi perempuan, atau mungkin berkumpul dengan orang-orang fasik, itu juga haram. Tapi kembali ke hukum awalnya boleh. Dan kalau memang tujuannya adalah suatu ibadah seperti tafakur dan seterusnya, maka ini kebaikan. Karena namanya healing dengan tadabbur alam itu bukan hanya di sektor touring saja. Sebenarnya hiking, climbing mountains, naik gunung itu semua termasuk bagian dari tafakur dan healing. Cuman orang harus jujur gitu loh. Karena kebanyakan ngomongnya tafakur, tapi secara hakiki kita enggak merasa. Seandainya mereka tafakur ketika melihat sunset, sunrise, mereka enggak ngomong anjir dan misalnya, mereka ngomong masya Allah dong harusnya. Ya kan? Kalau emang tafakur mereka harusnya ketika touring, camping di suatu tempat atau di suatu tempat pariwisata atau tempat penginapan, seharusnya mereka ketika malam-malamnya mereka tafakur benar-benar dong, bukan justru musik jedak-jeduk dan seterusnya. Karena kebanyakan bohong, kebanyakan ngomongnya tafakur, bahkan labelnya tafakur alam, tadabbur alam. Harusnya ada tanda kurung pret. Nah, itu baru. Ya. Karena apa? Karena ketika mereka sampai di pantai, di puncak gunung, mereka justru nyalain musik yang bising. Mana tafakur alamnya? Anda justru memberikan polusi telinga dong di sini. Ya, suara gitu di sini yang mana ini tidak mencerminkan sama sekali tafakur. Di poin itu, yang poin pertama yang paling saya pengen tekankan ke teman-teman seperti ini, Anda jujur nggak sih sebenarnya pengen healing tafakur gitu? Atau sebenarnya healing di sini maksiat yang membuat Anda merasa harus cuci hati dengan maksiat gitu. Nah gitu. Karena orang-orang ke diskotik juga mereka healing, ya cuci mata dan cuci keringat juga gitu kan, untuk joget-joget ini itu, dan mereka merasa itu healing. Tapi mereka masih bagusnya nggak mengatakan saya tafakur dengan diskotik, nggak ada. Jadi yang jujur, harus jujur. Terus yang kedua, hukum asalnya mengubah. Tapi ada nggak pelanggaran syariat di perjalanan Anda gitu loh. Kedua itu, ya. Dan yang ketiga, sepertinya tadi misalnya Pak Toto bilang, saya bilang apa? Kan nggak usah jauh-jauh. Gitu. Selain itu cost-nya juga mahal ini itu. Kita katakan betul memang Allah Ta'ala berkata di surat Al-Zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri dilihat apakah misalnya lihat tanda-tanda ciptaan Allah dan tafakur dengan kondisi diri apa ada anatomi tubuh kita, darah kita dan segala yang ada di diri kita ini banyak bisa kita renungkan sebenarnya. Tapi sisi lain itu nggak salah. Kita mau tafakur, kemana sejauh apa itu nggak salah selama tidak israf. Israf itu tidak berlebihan, kosnya juga tidak membuat kita terporoti dengan itu, hak-hak tetap dipenuhi, gitu kan? Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi khalaqalakum apa di surat Al-Mulk?
Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Maka jalanlah kalian di jalan-jalan bumi. Ini berarti Allah Ta'ala membolehkan kita untuk jalan mau sejauh apapun di bagian bumi ini, silahkan. Asal tidak ke tempat yang haram atau tidak dengan uang yang haram, dan hak-hak kewajiban tetap tertunaikan. Ya, jangan udah gaji dikit kemudian healingnya banyak, udah gitu healingnya mancing judi lagi gitu kan, dan ghoror banyak, habis duit buat itu, atau healingnya ke PS dan seterusnya, healing ke misalnya ke gunung mana membutuhkan biaya besar, healing kemana, akhirnya ngutang atau nafkah buat anak istri terbengkalai. Maka ini nggak boleh. Jadi asalnya boleh kalau memang ada kesempatan, kewajiban tertunaikan, itu silahkan. Mau kemana kek, tapi jangan ke tempat yang berpotensi dia bermaksiat, atau ke negeri-negeri kafir yang tidak ada kebaikannya kalau dia ke sana. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya ke Bali, tapi dia ke tempat orang Muslim, silahkan. Tapi kalau ke Bali yang mana di sana kemudian di pantainya banyak, antum nyari apa? Antum nggak healing, antum nyari penyakit di sini. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi, Pak ya? Bapak tadi dulu ke luar negeri ya, ke luar negeri karena tugas. Kalau tugas mah emang itu tugas ya, pekerjaan ya. Selama bukan pekerjaan haram ya itu emang tugas, nggak apa-apa. Cuman ada namanya kan sekarang pekerjaan namanya traveling. Ya, dan ada beberapa individu yang memang dia bukan hanya sekedar hobi, tapi nyari duit dengan traveling itu. Dia nyari sponsor, gitu kan? Buat dapetin foto di negeri ini, di hutan ini, di kota ini. Dia nyari duit dari situ. Pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Wallahu alam. Tentu sebaiknya hindari. Tetapi asalnya pekerjaan ini boleh. Gini, kata Allah Azza wa Jalla, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabil-kabil agar kalian saling mengenal. Maka hukum asal mengenal antar bangsa, kultur negara yang berbeda, dan mengenal bahasa mereka itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Bahkan dianjurkan jika memang di tempat Anda tidak ada yang mengenal kultur itu, atau tidak ada yang mengenal bahasa itu. Jadi kalau misalnya di orang Jakarta, orang Indonesia, itu perlu mengenal kultur semua dari negara-negara yang ada sekarang di bumi ini. Perlu, harus ada bahkan. Ya, jadi diperlukan oleh negara. Jadi hukum asalnya itu boleh. Ya, tapi ketika dia mengetahui dengan banyaknya traveling ini, kewajiban banyak terbengkalai, kemaksiatan malah lebih dekat, dan dia biasa traveling ke negeri-negeri kafir, maka sebaiknya hindari atau bahkan bisa jadi haram. Takutnya menjadi haram. Begitu, wallahu alam. Kalau memang dia mencari duit dari situ. Tapi kalau dia traveling memang dia pengen mentadaburi alam, dan alam di sini maksudnya bisa aja kultur di negara lain. Dan ketika dia tadaburi ayat Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dia teringat akan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia dengan bangsa yang berbeda-beda, dan dia melihat kemahakuasaan Allah di balik semua kultur dan bahasa ini. Nah, ini hal yang dibolehkan, bahkan bisa menjadi ibadah, tetapi ya tentu tidak lepas dari syubhat. Karena apa? Karena namanya kita kalau ke negeri-negeri itu, hukum asalnya bahkan nggak boleh haram ke negeri itu. Kalau tanpa alasan hanya healing, holiday, liburan, itu nggak boleh. Nggak boleh, hindari kayak gitu, hindari. Ya bakal banyak syubhat dan maksiat, aurat dan seterusnya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah kalau Pak Toto sekarang travelnya dari rumah lubang buaya. Ya, walaupun berisiko dimakan buaya, tapi alhamdulillah. Ya begitu, Pak. Baik, mungkin karena ini agak malaman, jadi kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.